Ya, ada yang istimewa kali ini karena gue bakal nge-review mobil Cina yang baru mau datang ke Indonesia nih, Chery. Unitnya ada Chery Tiggo. Nah ini ya, ada yang 7 Pro dan juga 8 Pro. Oh, makin istimewa karena sekarang gue bakal nge-review cuma pakai satu gadget aja untuk ngambil gambar, untuk ngerekam semua activity gue selama ngetes. Ini pakai DJI Action 3. Ini baru aja diluncurin sama DJI ya di Indonesia. Jadi kita bakal nyobain sebagus apa kamera ini ya, Action Cam ini. Gue nggak pakai apa-apa, termasuk mic juga ini gue pakai yang bawaan di sini. Jadi nanti kita bakal lihat hasilnya seperti apa ya, kualitas gambarnya dan juga suaranya. Ya nanti lo bisa nilai sendiri seperti apa, karena katanya ini udah banyak upgrade dari generasi sebelumnya. Oke, pantengin terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Bicara soal tampilan memang nggak beda jauh sama Chery 7 Pro ya. Tapi kalau kita lihat nih lebih sporty di bagian aksen lampu dan juga di bagian bumper dan grillnya ya. Oke, sebentar untuk bagian samping kita lihat. Bagian samping juga perbedaannya cuma sedikit. Ini ada di bagian peleknya. Kemudian ada TGDI ini ya. Terus, nah kalau yang itu floating, yang ini ada pilarnya. Nah di belakang baru kelihatan nih dari sisi lampu, dan dia tuh lampunya nggak dibikin lebar kayak versi 7. Terus ada 4 knalpot cuy, yang menandakan kalau ini memang tenaganya buas banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabin ini. Wow, Chery bilang ini kabinnya first class kabin. Apakah benar seperti itu? Dia pakai kesan-kesan joknya warna coklat ya kan, perpaduan coklat sama hitam. Terus di atas ada panoramik yang pastinya menambah nuansa first class-nya ya. Ini gue duduk di bagian depan. Pengaturan joknya ini udah elektrik, udah gitu ada memory seatnya juga. Nah, setirnya dia juga udah kulit, dan di kanan kirinya ini udah cukup lengkap. Ini ada tombol-tombol buat peraudioan, dan ini buat fitur-fitur ADAS-nya ya, termasuk adaptive cruise control-nya. Nah udah gitu dia juga bisa tilt dan teleskopik. Kemudian kita lihat ini MID-nya gede banget nih, 10 inci kalau nggak salah, dan ini cukup lengkap mulai dari RPM, terus ada indikator bensin yang standar-standar kayak gitu, bahkan untuk trip, AV, IFC, DTE itu semuanya lengkap. Dia hitungnya tapi per 100 kilo. Oke. Terus ada buat tire pressure. Pokoknya ini cakep dan jernih, bening, juga futuristis nih. Kalau misalnya kita lihat, ini keren banget gini. Oke. Nah terus ini juga sama 10 inci di bagian head unitnya, dan ini juga cukup lengkap. Dan begitu gue sukanya ini responsif banget. Ini ada pengaturan semuanya ada di sini ya. Oke. Dia udah terkoneksi juga sama Android Auto dan Apple CarPlay. Di bagian bawahnya ada start engine. Kemudian nah ini juga masih ada lagi layar. Gile. Dan ini gue suka nih, bagian ininya tuh bener-bener seamless gitu ya, dibikin piano black. Dan ini bisa di touch juga, jadi nggak cuma layar tampilannya doang. Nah dia bagian ininya pengaturan AC. Terus nah ini transmisinya ada electric parking brake dan juga auto hold ya. Pokoknya ini cukup oke. Dan di bagian bawah kalau misalnya kita lihat lagi, nah ini ada buat wireless charging. Ya secara keseluruhan di bagian depannya ini cukup oke, apalagi dia juga ditopang sama speaker nih buat hiburan kabinnya. Dia lansiran dari Sony tuh. Sekarang kita duduk di jok baris kedua, dan ini dengan posisi duduk gua tadi masih sangat lega ya, ruang kakinya. Padahal ini udah ada barang-barang yang bikin kantong itu jadi lebih keluar. Ini ada 2 sirkulasi AC, di bawahnya ada buat tempat pengecasan. Nah terus udah gitu ini juga
ada sandaran tangan. Nah, menambah kesan premium tuh ini kayak pesawat nih, di sandaran kepalanya tuh bisa dilipat-lipat gini. Ruang kaki, ruang kepala, terus sandaran tangan semuanya oke sih ya, pas, nyaman, dan lantainya juga rata. Apalagi ada panoramic sunroof di atas, jadi bikin nuansa kabin di Chery Tiggo 8 Pro ini benar-benar nyaman. Dan dia 7 penumpang, di belakang ada 2 jok lagi tapi kita nggak aktifin, dan itu menawarkan sebuah ruang bagasi yang luas dan juga rata. Oke sih. Oke, setelah tadi kita nyobain di sirkuit, itu cuman kayak drag race aja ya, ngurus ngetes akselerasinya. Itu cukup lumayan di Chery Tiggo 8 Pro ini. Sekarang ini gue mau cruising di Cipularang. Harusnya bisa lebih beragam nih, kan ntar ada tanjakan, ada turunan, terus jalanannya juga nggak halus ya. Cuman kalau tadi sekilas kita lewat jalan-jalan yang agak jelek, ini bantingan suspensinya cukup nyaman di saat jalan pelan kayak gini ya. Jadi nggak terlalu ajrut-ajrutan. Nah, di depannya ada jalan-jalan yang jelek. Nah, oke. Jadi tetap ya lumayan lah. Yang belakang ya, belakang. Enak. Enak tinggal duduk ya. Lihat. Oke, jadi mobil ini cukup bawel saudara-saudara. Kalau misalnya kita berpindah jalur nggak ngesen, itu dia pasti ada indikator. Memang setirnya belum intervensi kayak adas-adas yang lain ya, tapi ya setidaknya ngingetin lah. Malah kadang kalau setir intervensi tuh ngeselin sih ya, walaupun bener ya, karena masalah pindah jalur nggak ngesen gitu. Secara etika dan ini juga safety cukup oke. Karena ini juga monokok, jadi lebih lincah lah ya, lebih lincah, apalagi ditambah dengan powernya yang banyak yang bilang pas tadi udah pada nyoba di Sentul ini overpower gitu. Ya memang sih ya, untuk di perkotaan ini overpower, tapi kalau buat di tol kayak gini harusnya ini bisa jadi lebih enak. Ini sama Chery Tiggo 7 Pro cuman beda dikit lah ya, cuma beda panjang itu kalau nggak salah 20 sentian. Jadi secara bobot ini pasti nggak bakal beda jauh, tapi ditaruhin mesin yang jauh lebih bertenaga ya, 2000 cc turbo, terus dia tenaganya itu 250 horsepower dan torsinya 390 Nm. Itu udah ya mobil-mobil premium yang Eropa sih, biasanya BMW atau Mercy yang menawarkan tenaga seperti itu ya. Ditambah lagi transmisinya dual clutch 7 speed yang rasanya halus, perpindahan giginya nggak berasa. Nah, kita cobain ya, hampir nggak ada perpindahan gigi, hampir nggak berasa ya. Oke, dan karena ini overpower, jadi di jalanan tol yang padat ini kita jadi banyak sering ngerem. Tuh barusan coba akselerasi, wah oke sih emang. Feeling remnya juga cukup enak, jadi dia cukup presisi. Mungkin setir kali ya, setir yang memang harus agak adaptasi, kan ini entah karena electronic power steeringnya atau dia kan ada fitur adasnya itu, jadi agak-agak kagok dan butuh sedikit adaptasi loh sebenarnya. Dan ini canggihnya lagi, dia bisa disetting di sini sih, ada mode comfort sama ada mode sport. Nah, sport mungkin agak berat, tapi beratnya itu cuman kalau setirnya lurus, tapi kalau lo belokin dikit, ini dia tetap enteng, dan ini jadi bikin handling itu jadi agak aneh gitu. Udah gitu feedback dari jalan juga nggak begitu berasa banget ya. Ya khas mobil-mobil China yang sekarang sih rata-rata kayak gitu sih ya. Karena udah terlalu banyak teknologi kali yang bisa mempengaruhi setir. Untuk posisi duduk ini cukup enak, apalagi udah semuanya udah elektrik ya pengaturannya. Ada memory seatnya juga nih kalau nggak salah. Terus joknya juga ini katanya kan first class ya, jadi sandarannya ini kayak lo kayak di pesawat nih, ada bisa ditekuk-tekuk gini, jadi kalau lo ketiduran nggak black gitu. Kalau lu nggak jatuh. Untuk visibilitas ini oke, di depan, samping, spion kanan kiri juga enak. Paling yang agak gua iniin ya spion tengahnya ini dia di set kayak wide gitu, kayak agak jauh, jadi kurang presisi, yang itu bisa apa ya, bisa mengurangi prediksi kita
terhadap jarak atau kondisi di belakang tuh kayak gimana. Harusnya dibiarin kayak normal aja sih. Untungnya dia ada kamera 360 yang secara gambar, secara kualitasnya juga cukup oke gitu. Jadi itu bisa sedikit ngebantu. Nah, seperti mobil kekinian ini di salah satu dari fitur ADAS-nya itu tadi kan yang gue bilang ya, kalau pindah jalur biasanya setir bisa intervensi, ini belum, karena belum ada itu, namanya apalah, susah ya disebutinnya. Tapi yang menarik itu dan pasti bakal kepake di tol itu yang adaptive cruise control-nya itu. Apalagi ini udah di set sampai ke low speed. Jadi ketika macet pun harusnya lu bisa nggak harus ngerem dan ngegas gitu. Dia bisa ngikutin kecepatan mobil di depan. Kalau misalnya kencang, kita ikut jalan sesuai dengan kecepatan yang di set. Terus kalau mobil di depan itu pelan, itu juga bakal ngikutin. Jadi itu benar-benar ngebantu banget. Dan mungkin kalau ditambah lagi sama apa tuh bahasanya, pokoknya yang ngerem otomatis itu ya, itu bisa mengurangi atau meminimalisir kecelakaan beruntun yang sering banget kejadian di Indonesia. Harusnya semua mobil punya fitur-fitur seperti ini ya sekarang gitu. Gimana pemerintah? Ayo dong, diwajibkan. Secara overhaul soal driving impression, ini mobil aduh memang tenaganya asik, handlingnya asik, teknologi dan fitur-fiturnya juga mantap banget. Jadi ini gue cukup puas lah sama performanya. Mudah-mudahan ya, biasanya mobil-mobil yang pakai turbo, apalagi mesinnya juga gede 2000, bensinnya nggak boros-boros banget. Tapi harusnya ketika lo udah bisa beli mobil ini, itu udah nggak mikirin bensin sih harusnya ya. Memang lo untuk bersenang-senang aja. Bocoran harganya belum ada, tapi estimasinya itu berada di kisaran 500 jutaan. Nah, kira-kira gimana tuh? Worth it apa enggak untuk mobil seperti ini harganya segitu? Kalau bukan brand Chery atau bukan mobil yang ini ya, dari China, menurut gue sih dengan semua yang gue rasain ini sangat worth it di harga segitu. Tapi baik lagi, kelemahannya memang ada di after sales-nya dan juga brand image dari si Chery itu yang memang menjadi PR terbesar pabrikan Cina yang comeback lagi ke Indonesia di sekarang. Akhirnya selesai sudah setelah hampir 3 hari ya gue pakai mobil ini. Khusus untuk yang Chevy 8 Pro ini tuh benar-benar memuaskan banget. Tenaga besarnya gak cuma di atas kertas, tapi benar-benar bisa berasa. Karena tadi juga kita lewat jalan-jalan yang agak ekstrim ya di kawasan Bukit Pakar, Dago Pakar ini ya. Jadi mobil ini memang dikhususkan mungkin untuk Anda yang memang petrolhead atau performance enthusiast gitu, mungkin ya gitu. Nah, terus saya terakhir yang gak kalah lupa, semua perekaman video ini pakai G Osmo Action 3 dan gue cukup puas, praktis, kualitas gambarnya oke, stabilisasi juga oke, dan audionya kalian bisa dengar sendiri. Pokoknya kayak gitulah. Sampaikan kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe ya. Apakah Chery Tiggo 8 Pro ini layak ketika dihargai 550 jutaan? Coba komen di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.